Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di kesempatan kali ini untuk persiapan PTS ya. Saya harap ditonton sampai habis karena ini akan membahas beberapa poin dan beberapa soal tentang yang muncul di PTS. Yang sudah lihat latihan soalnya sebagai murojaah, nanti soalnya cuma diganti angka-angkanya. Untuk yang belum diperhatikan dengan baik, bagaimana bentuk soalnya dan bagaimana kita mengerjakannya ya. Yang pertama adalah hasil terbaik selalu terakhir, bukan tanpa sebab ya. Semua hasil terbaik baik ujian tengah semester, ulangan harian, lalu yang lainnya itu lahir karena sebab. Apa sebabnya? Hasil terbaik sebabnya adalah usaha yang keras. Nah, di sini kita diajarkan untuk memimpin diri. Memimpin diri untuk mau belajar, memimpin diri untuk mau berdoa tanpa ada yang suruh. Karena semua dampak dari kegiatan kita kembali kepada kita. Kita berbuat baik, kebaikan akan datang kepada kita. Ya. Hasil yang terbaik selalu beriring dengan doa. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kita mau belajar mandiri, belajar sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya ke temannya, tanya ke gurunya. Lalu jangan lupa berdoa untuk diberikan kemudahan. Dan selalu yakin Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada hidup kita. Allah selalu membukakan jalan di kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, sekarang di mana posisi kita? Apakah sudah mau belajar, sudah mau berdoa, atau belum keduanya? Nah, ini harus dibahas dengan baik, ya. Sekarang, PTS 2 ini sudah saya sampaikan sebelumnya, ada dua bab, namanya transformasi geometri, yang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini harus tahu artinya semua. Translasi definisinya apa, refleksi definisinya apa, rotasi apa, dilatasi apa. Nah, selanjutnya kesebangunan. Kesebangunan juga gitu, definisinya sudah tahu dan cara mengerjakannya juga sudah tahu. Translasi misal pergeseran, cara ngerjainnya di koordinat bagaimana, kesebangunan dan kekongruenan apa bedanya, lalu bagaimana cara mengerjakannya. Hanya dua bab itu saja. Review definisi mulai dari transformasi hingga kesebangunan ya. Kita review ya. Translasi adalah pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perubahan ukuran, baik itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Apa bedanya sebangun dan kongruen? Sebangun bentuknya tetap sama tapi ukurannya berbeda, biasanya sebanding, misal 1:2, 2:3, 1:3, dan sebagainya. Kalau kongruen bentuknya sama, sudut sama, sisi sama, panjang sisi sama, biasanya hanya berubah posisi, arah, dan tempatnya. Itu harus tahu semua karena ada di soal PTS ya. Nah, coba kerjakan contoh-contoh yang pernah Mister berikan sebelumnya secara mandiri. Sekarang mungkin kemarin diskusi sama teman, sudah tahu jawabannya, ditutup, baca soalnya, lalu kerjain dulu sendiri-sendiri ya. Karena lumayan sudah banyak, kayaknya lebih dari 20 soal ya dari awal semester ini. Itu kayaknya ada 20 lah. Kan setiap pertemuan cuma 2 ya. Hampir 20 belasan mungkin. Nah, perdalam dengan bertanya, baik tanya teman yang kamu nyaman, yang dia bisa juga dan dipercaya, atau kalau mau lebih yakin tanyalah kepada gurunya. Kalau kamu ngerjain sendiri, nanti kamu tahu di mana sulit-sulitnya, di mana bingungnya. Nah, itu namanya belajar. Nah, sekarang kalau kamu nggak nanya, nggak bingung, nggak merasa sulit, nah itu namanya belum belajar. Berusahalah dan bertanya. Saya ambil dua contoh soal PTS tapi angkanya beda ya. Angkanya beda tapi soalnya mirip sekali dengan soal PTS, dua saja. Nah, di sini ada titik K 3,0, rotasinya 90 derajat, lalu pusatnya 0,0, direfleksikan sumbu X. Nah, ada titik K dirotasi 90. Sudah dirotasi, dia direfleksikan. Berarti habis diputar, bukan dijilat, tapi habis diputar, dicerminkan dengan sumbu X. Seperti biasa, mengerjakan transformasi geometri, kita butuh namanya koordinat kartesius. Ya. Titik K 3,0, X-nya dulu baru Y. Selalu ingat, X dulu baru Y.
X itu yang mendatar, Y itu yang tegak ke atas ya. 3,0 berarti di sebelah kanan. Nah ini adalah titik K, sudah dilihat yang warna hijau. Nah titik K dia pindah nih, kan dirotasikan 90 derajat. Karena positif dia melawan arah jarum jam. Nah itu selalu diingat juga. Lalu ke atas. Nah ini saya buat seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran ke atas. Maka titiknya menjadi di atas. Ini adalah K aksen. Kalau diangkakan atau dikoordinatkan ini 0,3. Karena X-nya 0, Y-nya 3. Lalu dicerminkan dengan sumbu X. Sumbu X kan yang mendatar. Nah itu sebagai cerminnya. Maka bisa kita hitung ke bawah. Jaraknya 3, maka kebayangan juga 3. Maka titik double aksennya adalah 0,-3. Itulah jawaban salah satu soal PTS walaupun angkanya beda. Ya, nanti kamu cari-cari sendiri. Jadi nanti ada soal yang titik dirotasikan lalu direfleksikan. Paham? Ini salah satu soal PTS. Lanjut. Contoh 2. Ada seorang pemuda tingginya 160 cm ya, berdiri di samping pohon, bayangannya 6 meter. Bayangan orangnya 2 meter seperti gambar yang saya munculkan. Ini ada orang, bayangannya 2 meter, tingginya 160. Lalu kalau pohon sebelahnya bayangannya 6 meter, tingginya belum tahu. Saya tulis T di situ. Nah, kita lihat dari 2 meter ke 6 meter, dia dikali berapa? Dikali 3. Kenapa 2 dan 6? Karena sama-sama bayangan dan sama-sama sudah diketahui. Karena itu dikali 3, maka 160-nya juga dikali 3. Saya tulis di kiri bawah. 160 kali 3. 450 cm. Biasanya pohon itu nggak ada yang sentimeter, diubah ke dalam meter. Tinggal dari sentimeter ke meter. Nah ini harus di ubah-ubah lagi ya ke meter, tinggal jawabannya 4,8. Itu adalah 2 contoh bentuk soal cerita PTS, jadi kamu pahami dengan baik. Lalu yang terakhir adalah semangat menghadapi ujian. Ada satu lagi tentang latihannya. Nah ini sudah saya siapkan sedikit latihan PTS kamu, sekitar 14 soal. 14 soal dikerjakan dengan baik ya, dengan caranya kalau nggak bisa nanya ini mirip sekali dengan soal PTS tapi angkanya hampir semua saya ganti angka-angkanya, dan biasa kalau translasi saya ubah ke refleksi, kalau sebangun angkanya diubah biasalah, tapi bentuk soalnya apa yang ditanyakan sangat mirip. Jadi kalau kamu ini bisa, insya Allah 12-13 soal sudah bisa ya. Cukup sekian dari saya pertemuan hari ini. Ya, untuk latihan soal yang saya buat ini, tolong dikerjakan dengan baik di rumah, dikerjakan latihannya sendiri-sendiri, boleh tanya temannya, boleh tanya ke gurunya. Usahakan semua soalnya terisi ya. Dan soal ini akan saya share melalui grup WA kelas 9A, A, B, C, dan D. Dikerjakan dengan baik ini soalnya ya. Semangat, terus berdoa dan minta restu orang tua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.